Oke teman-teman, hari ini kita pindah spot baru di Marina Bay. Di belakang itu tuh, itu ada singanya di situ, patung singa yang air keluar. Merlion. nih, Marina Bay Sands. Ya, jadi kita udah bosan lah situ, udah tiap kali foto situ dan udah banyak orang yang foto. Gitu ya. Jadi kita coba dari Tiap sini hari aja. Bapak sini ya? Hah? Tiap hari Bapak sini. Ya berharap sih kalau YouTube-nya banyak subscriber gitu ya. Nah teman-teman, hari ini kita mau lanjut bahasin soal praise and worship. Dan kemarin kita sudah banyakin bahas soal pelayan ya, lebih banyak soal pelayan, pemusik, WL, singer, dan juga tadi malam menyinggung juga soal pengkhotbah gitu. Nah hari ini kita bergeser ke jemaat, audiens. Nah saya mau ngobrol dengan Pak Nixon nih. Seringkali jemaat itu bukan banyak sih, beberapa lah, datang itu sering terlambat setelah praise and worship. Sementara mereka buat beberapa mengatakan bahwa yaudah yang penting kita dengar khotbah lah. Jadi bahkan mereka mau datang gereja pun soal cari siapa pengkhotbah gitu ya. Sementara kan kita tahu bahwa praise and worship itu adalah sesuatu yang sangat fundamental, sangat prinsip di dalam kekristenan. Karena itu adalah kemarin kan kita udah bahas banyak ya tentang bagaimana sikap dari praise and worship, kemarin kita udah bahas banyak tentang pelayan ya, mulai dari WL, pemusik, pengkhotbah juga ya kita singgung. Kali ini kita mau ngobrolin tentang jemaat lah. Nah ini banyak banget keluhan yang masuk bahwa jemaat itu beberapa datang itu setelah praise and worship. Bahkan beberapa orang datang untuk mendengar khotbah aja gitu. Sementara kan kita ngerti bahwa praise and worship itu adalah sesuatu yang sangat penting, vital ya, esensi di dalam kekristenan gitu. Ibadah Kristen. Ya, gimana tuh Bapak menanggapi itu? Ya, jadi berjalannya satu ibadah yang baik ya harus sama-sama semua mendukung. Iya. Pelayan mendukung, jemaat juga mendukung, ya kan, pengkhotbah semualah harus bergandengan tangan. Ya. Ya kalau si pelayan sudah mempersiapkan ibadah yang baik, yang keren, dengan persiapan hati yang sangat bagus, tapi kalau jemaat juga tidak hadir tepat waktu, itu sangat mengganggu. Karena pada saat dinaikkan praise and worship, ada yang jemaat masih keluar masuk, itu kan tidak bagus gitu. Siap. Ya, kurang disiplin dan akan mengganggu suasana sebenarnya, ya kan. Memang orang terganggu lah yang serius beribadah, tapi terganggu karena ada lalu lalang dan betul gitu ya. Betul. Dan kemudian seharusnya memang kita saat sebelum ibadah kita harus hadir di gereja tepat waktu ya, ya, atau 15 menit sebelum ibadah dimulai. Kenapa? Artinya kita ikut persiapan secara posisi gitu ya, posisi kursi atau apa, dan kemudian kita bersama-sama siap mau naikkan praise and worship bagi Tuhan. Karena kan itu yang kita bahas kemarin, itu langsung diterima oleh Tuhan secara pribadi gitu ya. Jadi kalau dia tidak juga turut dalam praise and worship, ya bagaimana dia memberi, menyenangkan Tuhan, memberi gitu. Ya, memberi. Tapi kalau misalnya dia cuma mau dengar khotbah saja, tidak ikut praise and worship, berarti dia mau menerima, ya kan, menerima gitu. Ya tidak salah sih, semua itu tidak salah, tapi kan mental kita jadi mental penerima pada saat ibadah, bukan mental pemberi gitu, pemberi pujian penyembahan bagi Tuhan gitu. Jadi alangkah baiknya jemaat harus mendukung, hadir tepat waktu dalam beribadah ya, supaya tercipta ibadah yang harmonis. Baik, ya, harmonis ya. Ya. Harmonis. Baik dan harmonis.
Itu. Oke. Nah, ini contoh kasus nih. Dari contohnya gini. Ada teman saya WL tuh. Terus karena ada jemaat sering datang terlambat, jadi sebelum dia WL dia kasih semacam kata-kata pengantar lah. Dia bilang, Bapak Ibu, menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu adalah hal yang penting. Itu adalah bagian dari kita untuk meninggikan Tuhan gitu ya. Jadi kalau bisa janganlah telat datang. Nah pas sampai kata jangan telat datang itu ada jemaat tuh yang baru nongol dari depan pintu masuk. Sakit hati dong jemaatnya. Terus dia ngadulah ke pendeta gembalanya bahwa WL ini singgung dia lah. Lalu si pendeta bilang sama WL ini untuk suruh minta maaf. Padahal jelas-jelas ya itulah ya, harusnya bukan WL-nya yang ditegur dong jemaatnya. Dan menurut saya pendetanya kayaknya kurang berhikmat. Jadi gimana Anda menanggapi itu? Ya seharusnya yang ya udah sebenarnya sih menurut saya ya, ya si WL ya tidak salah karena itu kan umum gitu ya, pernyataan umum atau perkataan yang membangun. Nah, ya kebetulan saja mungkin Bapak yang terlambat itu pas datang sehingga seolah-olah dia yang disindir gitu ya. Padahal enggak, umum gitu. Umumnya. Tapi semuanya ada jalan keluar lah ya kan. Ya, jadi yang penting diselesaikan dengan baik. Ya kalau diselesaikan dengan ego pasti tidak baik hasilnya. Ya artinya kita sebagai orang Kristen ya harusnya mengenakan kasih di dalamnya kan. Nah, ya udah. Tapi menurut saya sih sebetulnya ya jemaat itu juga nggak perlu tersinggung ya. Kalau dia masih tersinggungnya begitu berarti masih kanak-kanak. Bye-bye rohani kali ya. Atau gimana? Saya salah tuh, Pak? Ya kurang tahu juga saya, Pak. Ya karena lagian satu kan tidak menyebut nama dia juga kan. Oke, itu yang kasus yang kami dapatkan. Itu yang saya lihat dari cerita dari teman-teman saya. Oke, kita rehat dulu. Sabar.